Tahukah kamu sejarah zaman praaksara di Indonesia? Zaman praaksara di Indonesia ditandai dengan keberadaan seni purbakala seperti lukisan gua dan patung-patung prasejarah yang mencerminkan kehidupan manusia pada masa itu. Penduduk zaman praaksara menggunakan alat batu sebagai perkakas utama untuk berburu, mengumpulkan makanan, dan membuat perkakas lainnya. Alat batu ini mencerminkan tingkat keahlian dan pengetahuan teknologi pada masa itu. Seiring berjalannya waktu, masyarakat praaksara di Indonesia mulai mengembangkan pertanian. Mereka belajar bercocok tanam dan domestikasi tanaman sebagai sumber makanan. Zaman praaksara diwarnai oleh sistem kepercayaan animisme dan dinamisme, di mana alam dan objek-objek di sekitar mereka dianggap memiliki roh atau kekuatan spiritual. Meskipun tidak ada catatan tertulis, bukti arkeologis menunjukkan adanya kerajaan-kerajaan prasejarah di Indonesia, seperti Kutai Martadipura dan Tarumanagara, Indonesia. Pada awalnya corak hidup manusia zaman praaksara dengan cara nomaden, berpindah-pindah. Kemudian mereka mengalami perubahan dari nomaden ke semi-nomaden. Akhirnya mereka hidup secara menetap di suatu tempat dengan tempat tinggal yang pasti. Masa praaksara adalah sebuah masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Masa ini ditandai dengan manusia yang masih menggunakan batu dan logam sebagai teknologinya kala itu. Jadi, masa praaksara terbagi menjadi ke dalam dua zaman, yaitu zaman batu dan juga zaman logam. Kehidupan masyarakat praaksara dibagi menjadi tiga masa, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam, masa perundagian. Dapat dikatakan bahwa waktu dimulainya zaman praaksara adalah ketika manusia purba mulai muncul, yakni sekitar 2,588 juta tahun lalu. Sedangkan zaman praaksara berakhir ketika manusia mulai mengenal tulisan. Berikut ini beberapa peninggalan zaman praaksara di Indonesia. 1. Nekara. 2. Candrasa. 3. Arca Perunggu. 4. Moko. 5. Bejana Perunggu. 6. Kapak persegi. 7. Mata panah. Zaman praaksara adalah periode dalam sejarah manusia di mana tulisan belum ditemukan atau belum dikembangkan. Manusia pada masa ini mengandalkan komunikasi secara lisan dan melalui simbol-simbol atau gambar yang mereka buat. Mereka menggunakan metode seperti lukisan dinding, ukiran batu, dan bahasa tubuh untuk menyampaikan pesan dan mengabadikan pengalaman mereka. Di zaman ini, pengetahuan dan cerita-cerita turun-temurun disampaikan dari generasi ke generasi melalui mulut ke mulut.